Nah teman-teman, tadi kan saya ke sana sebentar ya. Kalau ke sini ya, untuk koleksi bagian ini ya, ini lebih banyak didominasi sama prasasti-prasasti ya. Wah, ini banyak banget itu tulisannya tuh. Ada kok keterangannya di sini ya. Jadi kalau kalian main ke museum ini nggak usah bingung. Ada kok keterangan-keterangannya. Ini prasasti apa aja begitu ya. Kalau yang sebelah sini masih didominasi sama arca-arca juga. Ada arca Buddha, Ganesha. Ini siapa ini? Durga. Terus di sini ada Bodhisattva, banyak. Nah, teman-teman, kalau kita mau jalan-jalan ya sekitar taman ini, pinggir taman ya. Ini juga sebetulnya boleh ya untuk pengunjung, cuma untuk di bagian tamannya nggak boleh. Di situ juga diisi dengan arca-arca asli untuk menghiasi taman di museum ini, seperti itu. Kalau nggak salah waktu itu sinetron Sidul ya juga pernah syuting di sini. Ya kalau nggak salah waktu Sarah sama Dul pacaran ya. Teman-teman, ada satu hal yang saya perhatikan kalau di bagian titik ini ya. Ini kan bangunan zaman Belanda ya. Tentunya dibangun sama arsitek Belanda juga. Nah, orang Indonesia, orang Nusantara pada saat zaman kerajaan juga nggak kalah detailnya, nggak kalah nilai seninya ketika membuat patung-patung arca ini dan juga prasasti-prasasti ini. Ini kan detail banget tuh ya, tuh untuk bagian zaman Belandanya. Nah, orang Belanda kan paling jago dalam hal seni arsitektur ya. Kalau orang Belanda nomor satu dah kalau soal bangunan dan konstruksi tuh. Detail-detailnya tuh kalau orang Belanda. Nah, tuh di atas juga ada ruangan lagi ya. Seninya pun ada orang Belanda ya. Nggak kalah hebat juga nih orang Indonesia tuh. Lihat detail-detailnya tuh ya. Beh, bukan main tuh. Sebelum bangsa Eropa datang untuk menjajah, orang Nusantara tuh udah punya peradaban yang begitu maju, begitu hebat juga nih pada saat zaman kerajaan Hindu dan Buddha gitu ya, terutamanya. Karena pada saat zaman kerajaan Hindu dan Buddha, penjajah Eropa belum datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah dan akhirnya menjajah di negeri Indonesia. Seperti itu, mantap. Saya terkesima pada gedung Museum Nasional buatan Belanda ini, sekaligus tanda kutip heran akan koleksi museum pada ruang Nusantara ini. Sejak awal, pihak penjajah Belanda sengaja mengisi museum ini dengan berbagai temuan arca dan prasasti yang membuktikan bahwa peradaban masyarakat Nusantara begitu maju dan canggih pada zamannya. Tapi entah kenapa penjajahan Belanda bisa berlangsung cukup lama di Indonesia. Saya ambil contoh satu kerajaan Hindu-Buddha yang besar di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan kerajaan Majapahit? Kerajaan yang mampu menancapkan pengaruhnya ke hampir seluruh wilayah Nusantara ini punya beberapa aspek kekuatan besar, yaitu kekuatan ekonomi, militer, tata negara, hingga politik. Pada saat itu, kekuatan militer kerajaan Majapahit tidak bisa dianggap remeh. Mereka punya prajurit tangguh serta didukung dengan strategi perang yang mumpuni. Formasi perang sapit urang misalnya. Formasi ini membentuk pasukan hingga menyerupai udang yang siap mencapit mangsanya. Para pasukan Majapahit dijajarkan memanjang dengan masing-masing ujung sebagai pusat serangan. Jika diperhatikan, formasi ini seolah akan mengepung pasukan musuh dari sisi kanan dan kiri serta menusuk tajam dari arah tengah. Saking terkenalnya karena cukup efektif, formasi perang zaman Majapahit ini pun masih digunakan oleh generasi penerus perjuangan bangsa. Di antaranya adalah Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, hingga Jenderal Sudirman. Ih, keren! Dari aspek ekonomi pun, kerajaan Majapahit terbilang sangat maju. Dengan memanfaatkan Sungai Berantas dan Bengawan Solo serta beberapa pelabuhan, pihak Majapahit mampu memaksimalkan pertanian di wilayah kekuasaannya menggunakan sistem bergilir agar melestarikan lahan dan menjaga kesuburan tanah garapan supaya menghasilkan produktivitas dalam jangka panjang. Dari fakta-fakta itulah saya dibuat heran selama berada di museum ini. Sebegitu canggih peradaban bangsa Indonesia, maka logikanya adalah seharusnya penjajah Eropa akan sulit menguasai Nusantara. Tapi saya teringat satu hal yang bisa jadi ini merupakan jawabannya. Ih, takut. Kita semua tahu kan, khususnya penjajah Belanda menerapkan sistem adu domba untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Sebetulnya para penjajah itu hanya meneruskan apa yang sudah menjadi kelemahan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan. Loh, buktinya apa?
Kita semua tahu bahwa sejak masa kerajaan banyak banget terjadi konflik internal di dalam kerajaan tersebut. Perebutan tahta contohnya. Dalam proses konflik itu, pasti ada kelompok yang pro dan kontra. Kelompok tersebut tentunya tidak akan pernah bersatu demi keutuhan kerajaan. Demi kepentingan masing-masing kelompok tersebut, mereka banyak menebar fitnah, propaganda, dan berbagai cara agar keinginannya tercapai. Bahkan sering terjadi perang saudara demi tahta kerajaan. Tanpa mereka sadari, hal itulah yang menjadi senjata pembunuh untuk sebuah kerajaan besar sekalipun. Terbukti bahwa kerajaan Majapahit akhirnya runtuh karena terjadinya konflik internal yang menjadi faktor utamanya. Begitu para penjajah datang untuk berbisnis, akhirnya timbul rasa untuk menguasai wilayah Nusantara agar keuntungan mereka semakin besar. Disinilah pintar dan lihainya para penjajah. Mereka meneruskan kelemahan rakyat Nusantara ini, bahkan sampai dibuat sistem politik adu domba, agar rakyat Nusantara semakin tidak pernah bersatu untuk segera menyadari bahwa rakyat Nusantara sedang dirugikan. Inilah jawabannya kenapa penjajahan Belanda khususnya begitu awet di Indonesia. Karena sejak awal rakyat Indonesia susah banget bersatu padu untuk keutuhan negaranya sendiri. Dan museum buatan Belanda ini seolah menyindir orang Indonesia bahwa bangsa Indonesia yang besar ini mampu mereka jajah sekian lamanya dengan satu senjata ampuh, yaitu kelemahan bangsa Indonesia sendiri. Harapan saya untuk para penonton video ini, jadikan koleksi Museum Nasional sebagai kebanggaan dan semangat persatuan kepada sesama bangsa Indonesia, karena bangsa ini sudah terbukti sebagai bangsa yang besar sejak awal. Nah, itu tadi perjalanan kita hari ini di Museum Nasional Jakarta ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung, nyalain tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye. Kita di sini bisa nonton film sejarah, dokumenter sejarah Indonesia. Nah, ini tempat duduknya. Nah, ini pintunya juga masih pintu jadul banget nih ya. Ciri khas bangunan zaman kolonial nih pintunya nih. Satu lantai lagi, untuk ke lantai 4 harus pakai lift gitu ya. Ini juga masih ruang pamer museum ya, tapi saya nggak akan ke situ, nggak ada orang, saya takut ada lonceng zaman Belanda ya. Di sini kita akan dimanjakan mata kita dengan keramik-keramik guci-guci kuno. Ketahuan dah waktu sekolah ngerjain PR di sekolah. Ini beneran luas banget loh ini. Bagian yang sebelah sini dalamnya ya. Ini contohnya yang di belakang nih. Ini adalah alat-alat upacara yang digunakan pada saat itu. Manusia pada zaman itu ya nggak lepas dari yang namanya mistis. Ternyata gedung B yang bagian Belanda tadi nyambung ke ini gedung baru sih ya. Mungkin ya gedung tambahan untuk menampung koleksi-koleksi. Jadi saya mau langsung ke ruang emasnya begitu ya. Ruang emas ini ada di lantai 4 ya. Ini saya baru sampai di lantai 1 ini. Tadi lantai dasar, ini lantai 1. Oke, berarti naik lagi ya. Ini museum udah kayak di mall ini. Mantep banget ini.